Shalom, berjumpa lagi dengan saya. Dan dalam perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas satu topik di bawah judul Mimpi yang menjadi kenyataan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Karena belajar dari pengalaman akan membuat kita semakin lebih mengetahui arti hidup. Saudara, Alkitab banyak sekali menceritakan pengalaman hidup orang lain. Tujuannya adalah agar kita mau belajar atas pengalaman orang tersebut yang dapat memberikan hikmat untuk menuntun jalan hidup kita. Dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21, kita dapat mempelajari pengalaman hidup Yusuf, di mana banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidupnya, tetapi dihadapi dengan ketulusan. Yusuf adalah tipe orang yang tidak pernah mau mengalah dengan keadaan, karena ia selalu mengandalkan Tuhan. Setelah mencapai puncak tujuan hidupnya, Yusuf sudah sangat teruji dan berpengalaman, sehingga kita bisa belajar daripadanya. Apakah kita bisa seperti Yusuf? Tentu saja bisa apabila kita melangkah seperti Yusuf. Saudara, perjalanan hidup Yusuf tidak akan mencapai puncaknya atau mimpinya tidak akan terwujud kalau Yusuf tidak hidup taat atas kehendak Tuhan. Begitu juga dengan kita. Tetapi dalam kenyataannya, perjalanan yang kita lalui tidak sesuai dengan mimpi kita. Walaupun kita telah melangkah di dalam Tuhan dan mengimani Allah dalam perjalanan kita, tetapi kenyataan hidup sering bertolak belakang dengan apa yang kita imani, yang membuat mimpi itu kadang hanya menjadi angan-angan semata. Akhirnya kita berhenti karena merasa mimpi itu sudah tidak bisa diwujudkan lagi. Ingatlah saudara, Yusuf tidak pernah berhenti melangkah untuk mewujudkan mimpinya. Ia tetap bergerak dalam jalur realisasi mimpi itu. Apakah yang membuat mimpi Yusuf menjadi kenyataan? Yang pertama adalah Yusuf mampu menerima dan mengampuni keadaannya. Dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-15 dan 19 berkata, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Saudara, Yusuf tidak pernah menyalahkan keadaannya, walaupun sepahit apapun keadaan itu. Hal itu yang terlihat dari sikapnya yang tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Sekalipun oleh karena sikap saudara-saudaranya itu, Yusuf telah menderita. Bisa saja Yusuf menyalahkan saudara-saudaranya ketika dia harus dibuang ke sumur, dijual seperti barang dagangan, dijadikan budak, dan pada akhirnya menjadi penghuni penjara. Ketika dia ada kesempatan untuk membalas kesalahan saudara-saudaranya, sepatutnya ia melampiaskan dendamnya kepada mereka. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu, karena ia sudah berdamai dengan keadaannya. Saudara, kita masih sering menyalahkan keadaan dan diri kita sendiri, bahkan juga menyalahkan Tuhan, kalau tidak dapat merealisasikan mimpi-mimpi kita. Akibatnya timbul amarah dan dendam di dalam hati, yang semuanya itu tidak akan menyelesaikan masalah, dan sebaliknya justru keadaan semakin kusut dan runyam. Mari miliki hati yang mau mengampuni seperti Yusuf. Ia tidak membiarkan sakit hati dan dendam bersarang di dalam hatinya. Ia lupakan semua apa yang telah dilakukan saudara-saudaranya terhadap dirinya. Saudara, mungkin kehidupan Anda juga ada yang salah, tetapi Anda harus mampu mengampuninya, agar Anda sungguh-sungguh dapat meraih apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup Anda. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-20 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Untuk itu, Anda harus tetap maju terus jika ingin menikmati kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Sejauh Anda bisa mengampuni keadaan, maka sejauh itu pula kemenangan yang Anda akan capai. Mengampuni keadaan akan membawa perubahan atau perbedaan yang sangat besar dalam kehidupan Anda. Seperti Yusuf yang pada akhirnya mencapai mimpinya, di mana ia menjadi seorang penguasa. Walaupun Yusuf harus dipenjara, tetapi dia tidak terpenjara karena dia mampu mengampuni keadaannya. Mungkin Anda tidak dipenjara, tetapi kalau Anda tidak dapat mengampuni, maka Anda akan terpenjara oleh dendam dan sakit hati karena tidak mau mengampuni. Jika ingin menikmati kemenangan dari Allah, ampuni keadaan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Maka itu adalah langkah untuk merealisasikan mimpi menjadi kenyataan. Sebab orang yang berhati teguh
tidak akan membiarkan keadaan menggagalkan mimpinya. Yang kedua adalah Yusuf mampu melihat yang baik di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Saudara, Yusuf menyadari kesalahan saudara-saudaranya. Namun Yusuf melihat sesuatu yang indah dan baik dari tujuan atau pencapaian kemenangannya, yakni memiliki Allah dan mengimaninya. Dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 berkata, "Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadapku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikanmu." Saudara, mungkin keadaan hidup Anda kadang jauh berbeda dari apa yang Anda harapkan. Tetapi kalau Anda memiliki Tuhan, maka Anda tetap akan dapat melihat hal yang baik di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan itu. Sikap seperti itu akan mendorong Anda untuk terus maju sampai Anda memperoleh kemenangan. Tetapi kalau Anda tidak bisa melihat hal yang baik dalam keadaan yang tidak baik, maka Anda tidak akan sampai pada tujuan Allah. Yusuf dapat melihat sesuatu yang baik yang sudah Tuhan siapkan baginya di tengah-tengah pelakuan saudara-saudara yang membenci dia. Mungkin sekarang keadaan Anda buruk, tetapi kalau Anda memiliki Allah, Anda akan melihat sesuatu yang baik dalam keadaan tersebut. Pelangi itu ada justru ketika Anda kabut, dan keindahan seringkali timbul dari kondisi hidup yang sangat buruk. Yang ketiga adalah mau memikirkan kepentingan orang lain. Saudara, sikap Yusuf ketika mulai melangkah dalam merealisasikan mimpinya, ia tidak memikirkan dan mementingkan dirinya sendiri. Inilah hati Yusuf yang sebenar-benarnya. Hal itu sudah terlihat jauh sebelum dia sampai di impiannya. Nyawa sebagai taruhannya saat ia disuruh Yakub bapaknya untuk membawakan makanan bagi saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan domba. Dia juga sangat memikirkan bagaimana mengembangkan usaha Potifar tuannya. Sehingga oleh karena Yusuf, Allah memberkati rumah orang Mesir itu. Demikian juga ketika dia di penjara. Dia sangat meringankan pekerjaan petugas penjara karena sikapnya sangat peduli terhadap keadaan di penjara itu. Yusuf tidak egois dan tidak memikirkan dirinya sendiri ketika ia tahu bahwa kelaparan akan melanda Mesir selama 7 tahun, sehingga ia memikirkan pemecahannya di kemudian hari. Dan setelah dia ada di puncak kejayaannya, dia juga memikirkan hidup dari saudara-saudaranya. Dalam Kejadian pasal 50 ayat 21 berkata, "Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Saudara, orang bisa sampai di kemenangan hidupnya adalah karena orang itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Apapun keadaan Anda, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Kemenangan tidak diukur dari apa yang Anda raih, tetapi dilihat dari seberapa banyak yang ada di tangan Anda yang dapat Anda kelola untuk orang lain. Berikan apa yang Anda miliki dan berlatih untuk memikirkan orang lain. Ingatlah, Anda adalah Allah di tangan Tuhan. Walau keadaannya semakin susah, jangan pernah berhenti untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Sebab Yusuf tidak hanya berbuat sesuatu untuk orang lain di saat dia sudah ada di puncak kejayaannya, tetapi di saat dia masih sebagai seorang budak pun, ia juga melakukan sesuatu yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, saudara, kalau ingin mimpi Anda menjadi kenyataan, maka Anda harus mampu menerima keadaan Anda apapun kondisinya dan rela untuk mengampuni orang-orang yang mencoba untuk mengagalkan mimpi Anda. Selain itu, Anda harus percaya bahwa di balik dari keadaan yang pahit, pasti ada maksud Allah yang indah, sehingga Anda mampu jalan terus bagaimanapun kondisi jalannya. Dan ingatlah bahwa apapun kondisi hidup Anda dalam merealisasikan mimpi itu, janganlah hanya memikirkan diri sendiri, tetapi jadilah berkat bagi orang lain. Sebab hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang menjadi berkat dan mampu mengelola dengan baik setiap apa yang Allah percayakan dalam hidupnya. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan shalom.